Oke guys, pada kali ini kita kedatangan teman kita dari Agama 1. Hai guys. Dan di sini kita akan membahas tuntas tentang yang terjadi pada pasca kemerdekaan. Nah, yang kita tahu setelah pasca kemerdekaan itu negara Indonesia bisa bebas dan ternyata enggak. Dan ternyata ada konflik setelah itu. Bener betul. Tapi masalahnya itu konfliknya itu apa? Apa perundingan, apa peperangan gitu. Nah, setelah yang terjadi pada pasca kemerdekaan itu ada beberapa konflik. Di antaranya konflik Linggarjati dan Perang Ambarawa. Nah, Perang Ambarawa itu apa sih? Kok bisa terjadi? Waktunya kapan? Latar belakangnya juga kenapa? Dan tokoh-tokohnya itu siapa sih? Nah, itu yang kita mau bahas di sini. Dan langsung aja sekarang kita tanyakan kepada teman kita dari Agama 1. Sok, silahkan jawab. Jadi Perang Ambarawa itu tuh adalah konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan Belanda dan Inggris atau sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Perang Ambarawa. Itu latarnya kok bisa sih Perang Ambarawa terjadi itu karena apa? Apa dari pasukan itu apa kenapa? Nah, penyebab pertempuran Ambarawa itu terjadi karena sekutu ingkar janji pada kesepakatan. Akhirnya terjadi pertempuran Ambarawa pasukan Tentara Keamanan Rakyat melawan sekutu. Mayor Sumarto, pemimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat, melakukan penyerangan pada 20 November ketika sekutu ingkar janji. Kapan sih puncak dari peperangan Ambarawa itu terjadi? Nah, jadi tuh pertempuran Ambarawa itu terjadi pada 20 Oktober dan sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini itu menjadi peristiwa yang terjadi usai kemerdekaan Indonesia. Puncak pertempuran ini itu terjadi selama 4 hari berturut-turut, mulai dari 12 sampai 15 Desember 1945. Kalau boleh tahu, siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa itu? Nah, tokoh pertempuran Ambarawa itu ada Letnan Kolonel Istiman, Kolonel Sudirman, Letnan Kolonel Gatot Subroto, Kolonel GPH Jatikusumo, Kapten Surono Reksodi Mejo, dan Sarbini Martodiharjo. Oh ya, kalau boleh tahu tujuan adanya Perang Ambarawa itu apa sih? Nah, jadi pertempuran Ambarawa itu bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dideklarasikan 2 bulan sebelumnya, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, terus juga di sana ada berapa korban jiwa? Pertempuran di Ambarawa pada tahun 1945 itu memakan tak kurang lebih dari 2.000 korban jiwa. Dan siapa aja tuh korban yang gugur dalam pertempuran di Ambarawa? Yang gugur di pertempuran Ambarawa itu ada Kolonel Anumerta Isdiman Suryokusumo 12 Juli 1913 sampai 26 November 1945. Itu adalah perwira Tentara Keamanan Rakyat dan juga komandan Resimen TKR Banyumas sekaligus perwira menengah dalam sistem kemiliteran Indonesia. Pahlawan nasional yang gugur dalam Palagan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Apa sih strategi yang dibuat dalam Perang Ambarawa ini? Strateginya itu seperti apa sih? Nah, strateginya itu Palagan Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman menerapkan strategi gelar supit urang. Strategi ini merupakan taktik pengepungan sehingga musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Oh iya, bagaimana hasil akhir dari pertempuran Ambarawa? Jadi pertempuran Ambarawa itu berakhir dengan kemenangan gemilang dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Palagan Ambarawa. Nah, satu lagi, apa dampak dari Perang Ambarawa? Dampak dari pertempuran Ambarawa adalah jatuhnya korban jiwa dari pihak Indonesia dan terputusnya kegiatan ekonomi di Semarang. Namun, membawa dampak baik seperti mengusir mundur pasukan sekutu di Semarang. Oh, nah jadi begitu penjelasan tentang Perang Ambarawa. Oke, setelah tadi kita membahas tuntas tentang Perang Ambarawa, sekarang kita akan membahas tentang Perundingan Linggarjati. Oh iya, apa yang dimaksud tentang Perundingan Linggarjati? Jadi perundingan Linggarjati itu atau yang namanya itu perundingan Kuningan ya, itu tuh adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat.
yang mana itu menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Apa sih latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati itu? Nah, latar belakang perundingan Linggarjati yaitu masuknya Afne yang diboncengi Nica ke Indonesia. Nih diboncengi oleh Nica. Iya. Padahal mereka itu bukan dari pihak Belanda, namun mereka menyelundupkan orang lain gitu, pihak lain. Berarti mereka itu seperti kayak tidak sesuai dengan perjanjian, bagaikan musuh dalam selimut berarti ya? Iya, betul. Gitu. Lanjut ya. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Status quo. Taunya sih saya ini status Instagram, status WhatsApp. Kirain status hubungan aku sama dia. Iya. Gitu nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini beda. Beda-beda ya. Status quo. Jadi itu status quo itu apa sih ini? Nah, status quo ini penetapannya di mana Jepang mewajibkan menjaga Indonesia dari penguasaan Belanda. Di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Di mana tuh diadakan perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati itu diselenggarakannya itu di Desa Linggarjati pada tanggal 11 sampai 13 November. Yang mana itu merupakan perundingan pertama yang mencapai hasil sebuah perjanjian di serangkaian perundingan yang dilakukan oleh Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Dari perundingan tersebut apa ada sebab kegagalan atau sebab kemenangan dalam perundingan tersebut nggak? Ada dong. Apa itu? Indonesia dan Belanda diajak untuk melakukan perundingan di Hoogvelde pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Siapa aja sih tokoh-tokoh dalam perundingan Linggarjati? Nah, jadi tokohnya itu yang pertama ada dari Inggris nih. Nah, itu tuh dia bertindak sebagai penengah dan itu diwakili oleh Lord Kelvin. Dan yang kedua itu ada dari Indonesia ya. Ya, itu diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua serta Muhammad Rom, Mr. Susanto Tirto Projo dan Dr. Kapal Gani sebagai anggota. Betul. Nah, terus yang lanjut itu yang ketiga itu ada dari Belanda yang mana diwakili oleh Profesor Schermerhorn sebagai ketua serta De Boer dan juga Van Poel sebagai anggotanya. Nah kan pasti setiap perundingan ataupun kayak aktivitas itu kan pasti ada kayak hasilnya nih. Apa sih hasil dari perundingan Linggarjati ini? Nah, hasil isi dari perjanjian Linggarjati ada 3, yaitu yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Dengan negara Indonesia serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. Oh, kalau boleh tahu kapan perjanjian Linggarjati ditandatangani secara sah? Jadi demi mencegah terjadinya perubahan situasi dari pemerintahan Belanda, 2 hari setelahnya hasil perundingan Linggarjati itu ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari pihak Indonesia setelah adanya peristiwa perundingan Linggarjati itu apa sih? Pasti kan ada tuh kelebihan. Pasti. Kelebihan juga. Nah, keuntungan dalam perundingan Linggarjati yaitu yang pertama, Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto oleh Belanda. Yang kedua, negara-negara asing secara bertahap ikut mengakui kedaulatan Indonesia. Kerugiannya, yang pertama, penyempitan wilayah Indonesia itu Jawa, Madura, Sumatera. Yang kedua, Indonesia menjadi negara bawahan Belanda. Yang ketiga, hubungan Indonesia-Belanda tidak menjadi lebih baik. Yang keempat, perbedaan tafsiran pasal-pasal memicu terjadi agresi militer. Oh iya, kan di setiap perundingan itu ada tujuan ya? Apa saja tujuan perundingan Linggarjati? Nah, jadi yang pertama itu tujuannya itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama ini perjanjian Linggarjati untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia sehingga tetap mengklaim Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. Terus yang kedua tujuannya itu agar dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga sangat penting bagi Indonesia. Karena dengan pengakuannya, Indonesia otomatis mendapat dukungan dunia dalam melawan penjajahan termasuk hak asasi manusia. Wah,
Oke, jadi begitu penjelasan tentang perundingan Linggarjati. Kita cukupkan saja podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sana. Dan terima kasih juga dari kelas agama 1 karena dengan ini kita berhasil mengetahui nih, kita telah mengupas tuntaskan tentang apa sih peperangan Ambarawa itu, apa sih perundingan Linggarjati itu apa. Jadi kita memiliki wawasan yang lebih luas tentang sejarah di Indonesia karena kita tidak boleh gitu dengan mudah melupakan sejarah yang ada di Indonesia. Benar banget. Oke, cukup sampai sini aja. See you next time. See you guys. Bye.